اللهم اهدنا طريقا مستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء اللهم اهدنا طريقا مستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعابدين اللهم اهدنا طريقا مستقيم طريق الأولياء والمخلصين طريق السعداء والفائزين اللهم اهدنا طريقا مستقيم طريق الأتقياء والصالحين طريق البدلاء والقانتين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأصفياء والذاكرين طريق الأصفياء والذاكرين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syiatullah Barang bin Muhammad radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syiatullah Barang bin Muhammad radhiyallahu anhu yang bersemayam di Patapan Suryalaya PPKN 1 Kajembaran Rahmania. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria, wanita, tua, muda, semoga ada dalam kebahagiaan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, dohir dan batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Maha Suryalaya Senarasa PPKN, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah keduanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat kepada harat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insafilah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik dohir maupun batin, mesti kita hormati. Begitulah semestinya hidup rukun dan saling harga-menghargai. 2. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya mesti bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya, dari dunia sampai dengan akhirat, badan payah, hati susah. 3. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya mesti belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya mesti dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberikan keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. 4. Terhadap fakir miskin mesti kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukanlah kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam alaihissalam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk yang lainnya. Kesimpulan dari ayat ini, bahwa kita sekalian semestinya saling harga menghargai,
jangan timbul kekecewaan mengingat surah Al-Maidah yang artinya hendaknya tolong-menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surah Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah luhur kita. Hendaknya kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah limpah loh jinawi, namun penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan oleh sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaknya segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna cager bager. Tiada lain amalan kita thariqah qadiriyah naqsyabandiyah ma'asurya la yasirna nasab PPKN. Amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan dohir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini mesti dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Patatan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan bertanda Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu qaddasallahu sirrah. Ila arwah Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untayan mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. 3. Jangan meneliti murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. 5. Mesti menyayangi orang yang membencimu. Pangresa doa almarhum bikaramati Syekh Muhammad Abdul Ghaus Sayyidul Masalah Qadri Naqsalabi Qadasala Sirahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ribaytihi wa liman dakhala bi baiti ajma'in kullu shay'in lahu al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح آبائي وأمهاتي وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين والشهداء والصالحين والذكر والصالحين وإلى أبينا آدم وأمنا حواء وتناسل بينهم وإلى يوم الدين كل شيء بينهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى سادتنا وأولنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين كل شر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أئمة المجتهدين المخالدين في الدين والعلماء الراشدين والقضاء المخلصين وعلى تفسير المحدثين وسائر السادة الصوفية المحققين وإلى أولي الولي وولية بمشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها كل شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أهل السلسلة القادرية الأقصبانية المنصورية ليزيدنا سابقين وجميع الطرق خصوصا لهذا السلطان الأولياء والصحابة قد على مسلسل القادر الجيلان قدس وسرا وسلسل قاسم جناية البركة وسلسل مالك الكريم وسلسل سقط وسلسل الأعظم وسلسل البصير وسلسل جبار الصديق وسلسل سبع الحمداني وسلسل يزن البسطامي وسلسل سبع السباني وحضرتكم من رباني وسلسل الخاطب الغفر السبسي وسلسل طلحة وسلسل والحضر سعد المبارك بن محمد وسلم القرب سعد صحيب المعبد العالمين وسلم القرب محمد أطلق وصيب الله المسؤول قدس رسله وأصول وفروع وسلسلته والآخرين هم كل شيء بينهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى والدنا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وأخواتنا وأخواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير كل شيء له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى رجال المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمحسنين والمحسنات الأحياء منهم والأموات من
سيدنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به
وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam al-Muttaqin wa ya Safat al-Abidin wa ya Qawiy al-Arkan wa ya Habib al-Rahman wa ya Mudhi al-Kalam al-Qadim wa ya Shifaa asqam as-sahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kutipan dari kitab Uqudul Ali bi Manaqibil Jaili dan kitab Tafrihul Khatir bi Manaqib Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat
dimudahkan rizki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah sebagai berikut. Bulan Zulhijjah, Mangkobah ke-8, berlaku benar adalah dasar hidup Syekh Abdul Qadir. Suatu hari Syekh Abdul Qadir ditanya oleh muridnya, "Apakah pedoman hidup Tuan?" Syekh menjawab, "Ala sidqi wa ma kadzibtu qad." Artinya, benar pantang bohong. Diriwayatkan ketika Syekh berusia 18 tahun, beliau pergi ke padang rumput untuk mengembalakan seekor unta. Di tengah perjalanan, unta tersebut menoleh ke belakang dan berkata kepadanya, "Bukan begini tujuan hidupmu dilahirkan di dunia ini." Dengan kata-kata unta ini, Syekh kembali ke rumahnya. Beliau naik loteng menjumpai ibunya. Lalu Syekh memohon kepada ibunya agar mengirimkannya ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Ketika ibunya mendengar permohonan putranya itu, ia sangat setuju dan mengizinkan Syekh berangkat ke Baghdad. Dengan uang bekal 40 dinar dimasukkan ke dalam baju putranya persis di bawah ketiak, lalu dijahit agar tidak hilang. Kemudian Syekh Abdul Qadir disuruh menggabungkan diri bersama suatu kafilah yang akan berangkat ke Baghdad. Ibunya berpesan kepada Syekh agar jangan berdusta dalam keadaan bagaimanapun. Setelah kafilah berangkat dan Syekh Abdul Qadir di dalamnya, tatkala kafilah itu hampir masuk kota Baghdad di suatu tempat Hamdan namanya, tiba-tiba datang 60 orang penyamun berkuda merampok kafilah itu habis-habisan. Semua perampok itu tidak ada yang memperdulikan Syekh Abdul Qadir karena beliau tampak begitu sederhana. Mereka mengira pemuda itu tidak mempunyai apa-apa. Namun ada seorang dari perampok itu bertanya kepadanya, apa yang ia punya? Dijawab bahwa ia punya uang 40 dinar dijahit di bawah ketiak. Penyamun tidak percaya, lalu melapor kepada pimpinannya apa yang telah ia dengar dari pemuda itu. Lalu diperintahkan kepada penyamun tadi supaya pemuda itu dihadapkan kepadanya. Setelah Syekh menghadap, beliau ditanya oleh kepala perampok itu, "Benar apa yang kamu katakan tadi?" Syekh menjawab, "Benar." Lalu kepala penyamun itu menyuruh mengiris jahitan bajunya dan keluarlah uang 40 dinar. Melihat uang itu, kepala penyamun menjadi keheran-heranan. Kemudian menanyakan lagi kepada Syekh Abdul Qadir apa sebab dia berkata yang sebenarnya. Dengan tenang dijawab oleh Syekh bahwa beliau berjanji kepada ibunya tidak akan berkata bohong kepada siapapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Mendengar jawaban itu, kepala penyamun tadi menangis terseduh-seduh karena ia merasa
dalam hati kecilnya bahwa ia selama hidupnya terus-menerus telah melanggar perintah Tuhannya, sedang seorang pemuda ini tidak berani melanggar janji terhadap ibunya. Lalu sang perampok bertekuk lutut di hadapan Syekh Abdul Qadir dan menyesali dosa yang pernah dilakukannya. Dia berjanji dengan sungguh-sungguh akan berhenti dari pekerjaan merampok yang dilakukannya sendiri, bahwa perbuatannya itu hina dan jahat. Kemudian kepala perampok tadi dan anak buahnya mengembalikan semua barang rampokannya tadi, dan anak buahnya mengembalikan semua barang rampokannya kepada kafilah. Perjalanan pun dilanjutkan dengan selamat sampai ke Baghdad. Anak buah perampok itu seluruhnya mengikuti jejak langkah pemimpinnya, dan kembalilah mereka dalam masyarakat biasa mencari nafkah dengan halal dan jujur. Diriwayatkan bahwa ke-60 perampok ini menjadi murid pertama Syekh Abdul Qadir. Allahumma anzur alaihi nafahati wa ridwan wa amidana bi asrihi fi kulli waqti wa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sultanil awliya wa qurratil asfiya qutbur rabbani wal ghaus samadani Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bi asma'ikal husna بك المصطفى وبلغ عبد القادر المصطفى طاهر قلوبنا من كل وجه بعدنا عن شهادتك ومحبتك وبت على السنة والجماعة وشرح بها صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واغفر بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها أمالنا وتقبل بها توبتنا بها حجتنا واجعلنا من المتبعين لشريعة نبيك المتصفين بمحبته المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته وصلنا في زمرته وبارك للمعذرين واستعن السابقين واصحاب اليمين يا ارحم الراحمين. اللهم لك الحمد بك القلوب بك الوعيد وانت القلوب وكل قلوب بك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وعلى سائر الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. وبشفاعة سيدنا محمد الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah.
hormati pemirsa Umi dan kepada seluruh zuriat pemirsa Abah, yang saya hormati seluruh wakil talqin pemirsa Abah, khususnya pembantu khusus pemirsa Abah Profesor Dr. K. Haji Wali Rahman Hakim MSw PhD, sekaligus Dewan Kurator Universitas Saifullah Mansur, dan saya hormati Rektor Universitas Saifullah Mansur Sinarasa PKN 3 Bapak Dr. K. Haji Dayang Mulyawan MSos, serta seluruh jajaran sivitas akademika, dan yang saya hormati seluruh ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Nasionaliyah Muhammadiyah Sinarasa PKN 3. Saya ucapkan triliun terima kasih kepada pemirsa Abah yang telah memberikan kesempatan, menguatkan, mengistiqomahkan dan memisahkan saya berbicara di hadapan para ikhwan-ikhwan ini. Lalu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah turut membantu untuk selenggaranya manaqib di Masjid Agung Cimahi. Bismillah. Bu, ayah, Pak, ayah, pasukan, berarti ayah. Nah, saya diamanani ta'aruf, perkenalan. Ketika membicarakan ta'aruf, saya sudah yakin ibu-ibu, bapak-bapak, AA, teteh-teteh sudah kenal dengan Usama Universitas Saifullah Mansur. Jadi sudah tidak perlu ta'aruf lagi, sudah tidak perlu perkenalan lagi, karena sudah kenal. Sekarang tinggal daftar. Siap daftar bersama? Siap? Siap daftar bersama? Siap? Bapak-bapak, siap daftar bersama? Siap? Siap daftar bersama? Siap? Nah, karena sudah mengatakan siap, jangan omong-omong ya. Di luar ada stand bersama, datang berbondong-bondong, tuliskan saja anaknya dulu, bahkan bapaknya, ibunya, daftar saja dulu. Alhamdulillah. Nah, nanti stand ada di sebelah depan, stand bersama Sinarasa PPKN, tinggal daftar. Bapak, ibu berbondong-bondong silahkan daftar untuk menjadi siswa tamat Universitas Saifullah Mansur. Nah, apabila terkendala biaya di Universitas Saifullah Mansur sudah ada OTAS beasiswa. Nah, nanti bisa dibantu setengahnya atau seperempatnya. Saya kurang setuju apabila ada pendidikan atau kampus yang menyelenggarakan gratis gitu. Karena di dalam kitab Ta'limul Muta'alim dalam bab 4 disebutkan setiap guru mengajar, satu guru pun ialah harus cukup memberinya 1000 dirham satu guru. Jadi saya kurang setuju apabila ada pendidikan gratis. Minimal bayar setengahnya atau seperempatnya. Nah, minimal daftar aja dulu, nanti bisa beasiswa kepada ibu bapak dipertimbangkan. Nah, sekarang saya mengutip sabda pemirsa Abah dalam sebuah subuh. Sekarang banyak ibu orang tua yang suka korupsi rezeki anaknya, yang seharusnya disekolahkan anaknya, dipesantrenkan anaknya, tetapi malah diberikan kebutuhan rumah tangga, dibelikan bawah ibu-ibunya, dibelikan sabara ya. Anak itu, kata Mas Abah, sebelum dilahirkan sudah siap dengan rezekinya, sudah siap dengan jodohnya gitu. Jadi sekarang banyak orang tua yang korupsi rezeki anaknya. Jadi bapak ibu tidak usah khawatir dengan rezeki, daftar aja dulu, pesantren aja dulu, ngampus aja dulu gitu. Alhamdulillah. Jadi fadhal atas ibadahil mukminin. Nah, itu apabila terkendala biaya. Lalu apabila terkendala waktu atau jalan. Nah, di Usama sudah menyediakan kelas kos
sudah tidak terkendala lagi, sudah secara online seperti itu. Jadi apabila ada yang dari luar negeri bisa, luar Jawa Barat bisa, di Riau, di Batam, di Palembang bisa kuliah. Tidak ada alasan untuk tidak bisa berkuliah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, saya juga mengerti sabda pangarsa Abah. Kata pangarsa Abah, ulah minta anak nu soleh, tapi urangna anu kudu soleh. Ulah minta anak anu soleh, tapi urangna anu kudu soleh. Kata pangarsa Abah juga, anak itu gimana ibu bapaknya? Anak itu gimana ibu bapaknya? Bapaknya Yahudi, anaknya oge Yahudi. Bapaknya jeung ibuna Islam, anaknya oge Islam. Jadi apabila kita ingin menyekolahkan anaknya, cucunya, mulailah dari orang tuanya terlebih dahulu. Arahkan oleh orang tuanya terlebih dahulu seperti itu. Nah, selanjutnya saya ingin mengutip penggalan yang sudah populer disebutkan oleh para penceramah, oleh anak muda. Gini, syubbanul yaumi rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kenapa pemuda? Ada lagunya. Darah muda, darahnya para remaja, dan yang selalu dan tak mau mengalah. Nah, jadi kenapa harus pemuda? Karena saya mengutip dari sabda pangarsa Abah, engke mah anu bakal berbondong-bondong asup thariqah teh nyaeta sarjana. Naon? Engke mah anu bakal berbondong-bondong asup thariqah teh sarjana. Ngan urang kudu kuat yang hareupan gitu. Nu kuat yang hareupan sarjana saha? Minimal sarjana deui, maksimal profesor. Jadi kata pangarsa Abah juga, apabila thariqah disampaikan oleh bukan sarjana, mustami atau jamaah hanya melek sebelah, masyarakat melek sebelah. Tetapi apabila thariqah disampaikan oleh sarjana, pemerintah melek keduanya. Jadi dipandang sebelah mata apabila thariqah disampaikan pemirsa pangarsa Abah oleh lulusan astrologi. Nah, sudah tidak ada waktu untuk tidak bersyukur. Kita sudah sering mendengarkan sabda pangarsa Abah, kalau ada pendidikan yang lebih baik dari di Sinarasa Abah akan pindah agama. Kalau ada kampus yang lebih baik daripada di Usama Abah pindah agama. Itu sudah sangat bagi kita, sudah ujung tombak bagi kita. Tidak ada lagi, sudah akmal yakin, keyakinan yang sempurna. Saya mengutip di dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 404 sampai 405. Di dalamnya saya menulis, tidak sepantasnya bagi seorang alim yang sudah menjaga ilmunya, meluas ilmunya, sedalam lautan ilmunya, tapi beliau yang sudah bahkan hanya 1 sampai masanya paling pintar sedunia, tetapi masih mempunyai kewajiban, yaitu bergabung dengan ahli thariqah, sehingga ahli thariqah itu menunjukkan kepada jalan yang lurus. Tuh, bahkan apabila ada satu orang di dunia, ada satu orang paling pintar, paling luas ilmunya, paling dalam ilmunya, masih mempunyai kewajiban
bergabung dengan ahli thariqah, bergabung dengan Syekh Mursyid. Bagi saya itu adalah dasarnya. Mengapa? Karena sahabat, kalau ada kampus yang lebih baik dari di sana, saya akan pindah agama. Seperti itu. Semoga bermanfaat, berkah semuanya, segalanya, selamanya. Barokah panas Al-Fatihah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ketua TKM Masjid Agung Cimahi Raya atau yang mewakili, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan ridhonya pada pagi ini kita dapat bersama-sama berkumpul di Masjid Agung Kota Cimahi yang kita cintai. Semoga berkumpulnya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya dan kepada umatnya ila yaumil akhir. Mudah-mudahan termasuk kita semua yang pada pagi ini berkumpul di Masjid Agung Kota Cimahi. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada Abah Gaus yang sudah menyempatkan datang ke Masjid Agung Kota Cimahi. Kami atas nama DKM Masjid Agung Kota Cimahi mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan mohon maaf apabila kami dalam pelayanannya banyak kekurangan, banyak hal-hal yang kurang berkenan. Kiranya Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi wasilah turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya kami juga terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jamaah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Surya Raya yang sudah bekerja sama dengan Masjid Agung Kota Cimahi sudah puluhan tahun. Mudah-mudahan ini keistiqomahan, karena sebanyak ini apa? Banyak di Masjid Agung itu hanya anget-anget apa sih? Jadi kelihatannya rame-rame tapi nanti baru. Nah, satu-satunya yang istiqomah sampai sekarang hanya Abah Gaus ini yang sudah, kebetulan kami di sini sudah 50 tahun, jadi tahu persis di Masjid Agung ini ya. Jadi ini kami tahu persis di Masjid Agung ini banyak yang ingin meramaikan tapi tadi apa? Semarak sebentar, tahu-tahu baru.
Dan satu-satunya yang istiqomah nih dari Abang mudah-mudahan Cimahi menjadi kota yang baldatun thayyibatun walaupun kafur, dan pimpinan Abagaus ini semakin berkembang di Cimahi khususnya dan seluruh dunia. Karena satu-satunya zaman sekarang ini untuk mengcover ya, zaman modern ini hanya satu-satunya Toreko. Jadi orang tidak masuk Toreko pasti sesat. Insya Allah kami atas nama DKM Masjid Kabupaten Cimahi akan selalu mendukung program Suryalaya ini pimpinan Abagaus, yaitu mudah-mudahan selalu kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih atas perhatiannya. Usikum wa nasibu taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana bi barakati wa karamati syekhina wa mursyidina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul a'la. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ذكر الله كثيرا. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك وأعطني معك أبدا. يا حضرة مؤلف هذا الكتاب حضرة الشيخ محمد عبد الله وسلم المسلول رضي الله قدس سره ونفعنا به وبعلومه وبأسراره ببركته وكرمته في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Al-Mukarramah, pemirsa Umi, Hadirin Muhtaramin, para wakil talqin, pembantu khusus, pengurus madrasah plus Allah Merah Putih Kota Cimahi, pengurus Masjid Agung Kota Cimahi, hadirin hadirat, zakirin zakirat, ikhwan, akhwat, tariqah qadiriyah nasyabandiyah, Ahad Suryalaya Sirna Rasa PKN, para pecinta kesucian jiwa. Akan sahabat, dalam kitab karya beliau Allah ini syuhud memaknai lam bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah, dengan ladzatun. Ladzatun ini artinya lezat, nikmat, enak. Apa katanya Bu? Lezat, nikmat, enak. Apa Pak? Lezat, nikmat, enak. Para sahabat menjelaskan, lezat, nikmat, enak ini bukan sebatas rasa lahir yang ada di lidah, tetapi lebih dalam lagi, kenikmatan yang hakiki, kelezatan yang sesungguhnya, yaitu kenikmatan ruhani, kelezatan hati. Dengan apa? Dengan zikir. Maka dijelaskan oleh para sahabat, al-aslu fi dzikri at-taladdud wal halawah. Asal dari zikir ini at-taladdud, lezat, nikmat, halawah, manis. Manis Pak, manis. Tapi jangan habis manis sepah dibuang, jadi ya. Manis. Al-aslu fi dzikri at-taladdud wal halawah. Dalam keterangan lain juga para sahabat menjelaskan al-dzikru ni'matun. Zikir ini
diberi nikmat, fa'addu syukraha, maka laksanakan, tunaikanlah syukur nikmat. Nikmat zikir. Kemarin di Masjid Raya Jawa Barat para sahabat menyebutkan datangnya berbondong-bondong kemarin di Masjid Raya Jawa Barat, sekarang di Masjid Agung Kota Cimahi. Ini wujud syukur, bukti bakti tanda cinta. Syukuran karena nikmat anu pang lezat-lezatna, pang nikmat-nikmatna, kenikmatan terbesar itu nikmat zikir. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihil mu'minin. Maka sahabat juga menjelaskan bahwa zikir tidak akan terasa nikmat, tidak akan memberikan manfaat yang maksimal kecuali dengan talqin. Wa kana dzikru la yufidu faidatan tammatan illa bitalqin. Zikir tidak akan memberikan manfaat yang sempurna, kelezatan yang optimal kecuali dengan talqin. Talqin itu apa? Satu, menyimpan, menetapkan kalimat la ilaha illallah ke dalam ruh kita, supaya ruh kita dari sekarang masuk ke la ilaha illallah bersama dengan la ilaha illallah, tidak bisa dipisahkan lagi. Ibarat gula dengan manisnya, ibarat uyah jeung asinna. Yang kedua, talqin ini menyimpan, memasukkan, mematrikan nama Allah ke dalam hati kita. Kapanpun, dimanapun, di timur, di barat, di utara, di selatan, di darat, di laut, di udara, detik demi detik kami lalui dengan jantung diisi dengan zikir kepada Allah. Jangan orang teh sejak syukuran karena nikmat luar biasa, nikmat zikir. Maka barokah karena para sahabat, setelah kita menerima talqin zikir, kita memperoleh santapan ruhani. Jadi dia melengkap. Santapan ruhani ada, santapan jasmani ada. Maka dilihat. Terisi. Maka. Santai. Yang penting selesai. Ya. Ngaji tengejo apa? Ngejo tengaji. Sasa, kamu tengejo tengaji. Odah. Santai, selesai. Kita setelah bertemu dengan mursyid sungguh telah diberikan kesempurnaan nikmat oleh Allah. Dalam keterangan disebutkan mata razaqaka ta'ata wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinatan. Mata kapan-kapan iraha bae razaqa parantosna rizkian Allah ka anjeun ta'ata kana ta'at wal ghina jeung sugih bihi kalawan Allah anha tina itu ta'at. Fa'alam maka kanyokeun ku anjeun annahu kana saenyana Allah eta qad asbagha teman-teman parantos nyampunakeun Allah alaika ka anjeun ni'amahu kana pirang-pirang nikmat Allah zahiratan wa batinatan, zahir jeung batin. Jadi sungguh Allah telah menyempurnakan nikmat zahir dan batin kepada kita, manakala kita kapanpun merasa sugih, bahagia, senang, gembira dengan taat yang kita laksanakan. Dengan apa? Dengan zikir. Fal ibadatu tatanawwa'u wal madhkuru fiha wahidun. Allah Subhanahu wa taala ibadah itu banyak, Pak, beraneka macam, rupa-rupa ibadahnya banyak. Tetapi ketika kita melaksanakan berbagai aktivitas ibadah, ketaatan hanya satu yang kita ingat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma syara'allahu lil ibadati wa ta'ati illa li dzikrihi. Tersangka pati Allah mensyariatkan berbagai ibadah, berbagai ketaatan kecuali kami emut ka Gusti, zikir ka Gusti. Kita sudah disempurnakan nikmat zahir dan batin. Tadi para sahabat menyampaikan bukan mudah-mudahan. Ungkapan keyakinan, bukan sebatas ilmu yakin, ilmu yakin, hakul yakin. Lebih tinggi dari itu para sahabat. Akmal yakin, keyakinan yang sangat sempurna. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihil mu'minin. Mata razaqaka ta'ata wal ghina bihi anna fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinatan. Kapanpun ya, ketika Allah memberikan nikmat kepada kita berupa taat, ibadah dan rasa bahagia, senang, gembira yang diajarkan oleh para sahabat, di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Allah 9 kesenangan, ada itu 9 kemenangan, ada 9 kesenangan.
selamat jalan, di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Yang pergi senang, yang ditinggal senang, semuanya senang, segalanya senang, selamanya senang. Tepuk tangan untuk senang kita semua. Kita senangnya bisa dilihat dengan berzikir. Ya, kadzikrullahi 'abdahu yasur. Zikrullahi adalah zikir ke Allah, 'abdahu hambana Allah anta yasur, ngabungkeun itu zikir. Jadi kalau pengen senang di mana-mana senang, zikir. Aya senang untuk berzikir, bikin kambuan dulu, jangan orang mau bisa. Maka ibu, halo, hai, senang, bahagia, gembira, sejahtera, temuruk sunut, alhamdulillah. Jangan, karena keterangan yang menyebutkan bahwa man asbaha wa dunya akbaru hammihi falaisa minallahi fi syai' wa alzaqallahu qalbahu arba'a khisalin. Barang siapa yang memasuki waktu pagi, masuk pagi hari, ia merasakan gegana. Apa gegana? Gelisah, galau, merana, kegalauan, kecemasan, kekhawatiran yang teramat besar terkait urusan dunia. Isu-isu tegas muruku sunu. Aduh, bang kanu ya isu-isu. Mikirkeun teh suka teh mikirkeun naon? Mikirkeun dunia, poho kadar anu menggenggam dunia Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis tersebut disebutkan man asbaha wa dunya akbaru hammihi falaisa minallahi fi syai', maka ia tidak akan mendapatkan bagian dari Allah sedikit pun. Menang-menang rugi, silakan. Dan sejak pagi kita bahagia gembira. Tadi pas sebelum jam 3 sudah di sini, sudah zikir, sudah selesai amaliyah kita selaku ikhwan. Dari mulai sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat witir, sudah selesai jam zikir sampai jam 4. Menunggu adzan subuh kan tawajuh. Kemudian lagi sholat sunat subuh, sholat sunat lidah bilbala tuh rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat subuh. Maka sahabat tidak menyontohkan sholat sunat qabliyah subuh atau qabla subuh, tidak ada, sebab tidak ada ba'diyahnya. Usolli sunnata subhi wala qabla subhi atau qabliyatan, tidak, langsung dalam usolli sunnata subhi dan ba'diyahnya. Uruskan itu hal yang subuh. Usolli sunnata subhi raka'atain lillahi ta'ala. Kalau kita makmum lillahi ta'ala. Jangan qabla subuh, ulah usolli sunnata qabli subuh atau usolli sunnatan qabla subuh, jangan. Tapi usolli sunnata subhi raka'atain makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Ini. Jadi kalau ada yang masih qabla subuhi, diperbaiki dari para sahabat anon kepada para sahabat awas, salah. Dan sholat sunnatal asli, ulah usolli sunatan qabla asli, ulah usolli sunnatal asli rakaat ini makmuman oleh makmum lillahi ta'ala. 2. Subuh dan asar, tidak ada qabla subuhi, tidak ada qabla asli. Langsung usolli sunnatal subuhi, usolli sunnatal asli. Itu tepuk tangan dong. Itu pencerahan namanya. Sebab abdi kalau lakuin ke pesantren, sok ada apa ya itu qabla subuhi jeung qabla asli. Sok kesalahan apa kesalahan awas. Pan eueuh ba'da subuh jeung sunat ba'da asar. Jadi salah apa? Jadi usolli sunnatal subuhi, usolli sunnatal asli. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. 2 rakaat salat sunat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ibu bayangkan, katinggalan ibu sholat sunat subuh 2 rakaat, berarti orang katinggalan dunia jeung sausina. Boro-boro tinggalan
jadi sina budak santri lagi duit 50.000 perak cari Pak. Aku belajar ditanya ke babaturan aku naon berceri adu belajarnya lagi duit 50.000 biasa diupahan aya nu hidup babaturan ya dibere deui tah lagi duit 50.000 tah dibere 50.000 kalah ka beuki tarik cari ah mana eta geus dibere 50.000 cenah lamun teu lagi menjadi 100.000 lagi duit 50.000 beli cering palilihan ada tinggalin sholat sunat subuh sholat sunat fajar ku pangsa abah mah aya dari sholat sunat fajar sholat sunat subuh naon ku tadi taubah hajat tahajud tasbih witir kalikeun sholat pangsa abah sudah dari semenjak tahun 68 akhirnya tahun berapa 2026 berarti 58 tahun tiap malam tidak pernah ketinggalan sholat sunat tasbih sedikit pun 58 kali 365 kali 58 tahun kali tasbihnya bukan hanya 300 1200 karena subhanallah tasbih alhamdulillah tasbih Allahu akbar tasbih la ilaha illallah tasbih jadi 1200 sama juta kali ke biar sok kalkulator sama juta dibagikan ke sadaya murid-murid pangasabah kabagean ini geus lah ulah subuh-subuh geus mulu sahabat bahaya falaisa minallahi fi syai' teu memperoleh naon-naon tidak mendapatkan bagian sedikit pun bagi orang yang memaksudi subuh ada di pagi hari dia merasakan kesusahan, penderitaan, kecemasan, kebingungan yang berlebihan, perhatian yang teramat dalam, beban pikiran anu dominan terkait urusan dunia, mohon kadang anu menggenggam dunia Allah Subhanahu wa taala bakal tah moal meunang naon jeung wa alzamallahu qalbahu arba'a khisal. Allah tanamkan, Allah lekatkan, Allah menjamkan ke dalam hatinya 4 hal, walesat ke 4 perkara. Ajaran mulu kusunu subuh-subuh mah naon hiji hamman la yanqatu anhu abada. Aduh ya bingung loh tuntung nahan salalawasna bingung jeung bingung susah jeung susah mana tidak mau susah tuh atau masalah mun hayang senang kadieu mun hayang susah jauh dong kadieu luar biasa garansi terjadi gurunya garansi keyakinan yang sempurna kalau mau senang kesini mau susah kadieu jauh hayang sukses kadieu dan nu bakal jauh ini garansi kalau pangasabah hayang beunghar kadieu mau beunghar pangasabah kadieu tuh ini dari pangasabah garansi hayang saudara kadieu hayang kadang jauh ini gitu pagi tepuk tangan dong. Sudah tidak ada waktu untuk tidak bersyukur. Oh, kamu tak bersyukur mah tadi beri hiji hamman la yanqatu anhu abada. Bingung nu tuntung nalang saka bina-bina. Nu kadua apa? Wa syughlan la yatafarraqu minhu abada. Sibuk sanang-anang. Bahasana mah riweuh. Ya, riweuh nu teu eureun-eureun. Riweuh aja riweuh. Mau kabiru isu-isu. Jadi diberenya wa syughlan la yatafarraqu minhu abada. Kesibukan yang tak berkesudahan riweuh. Anu teu eureun-eureun karena bingung eueuh tungtung nalang saat kabina-bina nu kadua mah riweuh. Nu teu eureun-eureun. Nu katilu wa faqran la yablughu ginahu abada. Kefakiran, kemiskinan yang tidak pernah ketemu dengan kecukupan sama-sama balangsa sabab naon hatena anu urusan sana jadi fakir hati gitu ya, miskin keyakinan wa faqran la yablughu ginahu abada. Kefakiran, kemiskinan, kemelaratan yang tidak akan pernah bertemu dengan kecukupan selamanya. Alhamdulillah wa faqran la yablughu ginahu abada. Hiji naon tadi hamman la yanqatu
wa syughlan la yatafarragu minhu abada. Maka abada salawas muka tilu wa faqran la yablugu ginahu abada. Nu kaopat wa amalan la yablugu muntahahu abada. Lamunan teu moal tinekanan, lamunan moal tinekanan kahayang moal kacumponan salawasna. Lamun we kalau mudah-mudahan barangkali sebab naon waktu subuh bawa kabingung geus hapus kumaha atuh dah ieu teh apa masalah kan di jelema sabab masalah mah dikubur ulah bingung tadi tah disampaikan lewat lisan Yai Amin sok yang bisa bertujuh dengan hadiah. Biasa Yai Amin kasih hadiah. Sekarang saya kasih hadiah. Ayo. Sok bertujuh tadi tah. Bertujuh tadi. Ayo, ya, maju. Buru cair. Bertujuh tadi, bari abi bari ngaderes gitu. Ya, jauh untuk dekat. 1. Jauh untuk dekat. 2. Sukar untuk mudah. 3. Sempit untuk lapang. 4. Mundur untuk maju. 5. Jatuh untuk bangun. 6. Gagal untuk sukses. Yang terakhir yang 7. Sakit untuk sehat. Tahdir siswa tamu bersama saudara sampai PKN 3. Aduh, sok ibu-ibu ini deh takdir ya. Nah, ayah, ayo. Resesi aku mangga. Yes. Ibu, betul ini tuh langsung cair. Itu ada contoh supaya suami-suami rumah buru busunu tak langsung cair. Ibu, ayo, maju. Tepuk tangan dong. Aduh, ya mah wargi singkuring, ya mah bi, kata bi. Alhamdulillah bi ya, kita nak pertarusan ya, canak ya bi. Bi, kata tinggal kamera ya. Ini bukan hanya di sini, tapi ditayangkan di beberapa stasiun televisi. Ini kita akan tayang di beberapa stasiun televisi. Akan tayang di RCTI dan MCTV, Global TV, ANTV. Kita tayang pada waktu mati lampu. Bi, maka bi. Nah, tinggal kamera, kalau tidak kuat lambaikan tangan, nanti tim kami akan menjemput ibu. Mana kami? Jauh untuk dekat, sukar untuk mudah, sempit untuk senang, mundur untuk maju, jatuh untuk bangun, gagal untuk sukses, sakit untuk sehat. Oh, pasti benar dari catatan. Bisa, apa-apa, yang penting ada perjuangan. Atau sesemangun ini nggak memaksa apa-apa, istiqomah, amalkan, galestarikan. Barokah karena agung kita diberi keberkahan oleh beliau, berkah semuanya segalanya. Karena ada berkat Syekh Muhammad Abdul Ghani sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Untuk Guru Agung Hadrat Syekh Muhammad Al-Haus beserta Bangsa Umi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir
mukadimah saya ikut ke pimpinan saya, Bapak Rektor bersama Dr. Kiai Haji Dadang Mulyawan Emsos. Saya ditugaskan, diinstruksikan oleh Guru Agung Mahasiswa untuk khidmat ilmiah. Kalau secara umum mestinya saya dulu, terus Pak Rektor, karena saya di bawah Pak Rektor. Tapi inilah thariqah, kita diputar, diperjalankan bagaimana yang memperjalankan bisa kadang di timur, di barat, atau di mana saja diajar Nabi karena ketetapan para sahabat. Karena bukan urusan rektor. Alhamdulillah. Ikut saja Bapak. Saya merangkum beberapa poin kalam para sahabat dari beberapa tahun, di antaranya yang akan disampaikan, kita bertabaruk ya kepada kalam para sahabat, karena bagi saya adalah syifa. Kalam para sahabat itu penyembuh, apa? Penyembuh. Komunikasi Syekh Mursyid itu berbeda dengan selain Syekh Mursyid. Kalau selain Syekh Mursyid yang sampai ilmunya dulu, teorinya dulu, bukunya dulu, kitabnya dulu. Tapi kalau Syekh Mursyid, Guru Agung Ponsaba, sebelum berbicara cahayanya sudah sampai. Satu acan mantenan nyarios tetos tiis manah teh. Terus siapapun ada permasalahan di rumahnya masing-masing, datang ke Sinarasa, selesai wes bablas. Pengalaman semua begitu, terutama yang bicara tiis terus kasih leuwih tiis tibatan kulkas. Kalau kulkas sering masuk kulkas bisa jadi penyakit. Di sekitar sama menyembuhkan penyakit. Di antaranya Bapak Ibu, tak ada Cikorani, ngajeleng 15 menit lah kalau tidak ngantri di jalan. Di antaranya dari sekian belas ini yang saya tulis, mohon ridho kepada para sahabat. Ini 2 bulan ke belakang, pokoknya pada Lebaran kemarin, kurang mah dari para sahabat. Dasarnya surat Muhammad ayat 7. Waktu itu saya sholat zuhur di madrasah. Sebelum salam, para sahabat sudah menyampaikan kalamnya. Kurangna dasarna surat Muhammad ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Dasar itu tiang pancang, boleh referensi maraji panyarannya. Kita ini bertorikoh ini mau ikut para sahabat ini, dasarnya ini di antara sekian dasar. Hai orang-orang yang beriman, jika engkau menolong Allah, program Allah, keinginan Allah, semua urusan kamu pasti ditolong Allah. Saya lebih kerucutkan, Pak. Hei orang-orang masih terlalu banyak menurut saya. Hei murid-murid Abah Kaos yang beriman kepada Abah Kaos, yang beriman kepada Nabi lewat Abah Kaos. Jika kamu murid-murid Abah Kaos menolong program Abah Kaos, membantu program
gitu. Si buri itu bisa gitu teh. Kudu molotot we al-mahjumin. Imun teh kitu teh. Teh kitu we. Mudah-mudahan mangagirin we ke bangsa. Sok ujung-ujung meledak gitu si buri teh Pak. Nyangakeun we ke bangsa. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kabar pasti yang menggembirakan. Mari lihat pengasabah awas terhadap pengasabah. Abi Dadang, Pak Rektor, saya ini alumni Suryalaya, Latifah Suryalaya. Dari sekian banyak wakil talqin di Suryalaya, tukang memamerkan, tukang ngadadangkeun lulusan Latifah teh pengasabah awas. Lisan wakil talqin yang can pernah kadenge. Diam semua. Hanya abah awas di bawah. Kididin giring ke Palembang, Cep Daniel giring ke Samarang. Kakenan beliau mau Abi Dadang mah mantuk nah soal. Oleh saingan dulu. Kalau dulu sebelum pada nikah, ini 3D ini sudah ditablongnya di sini Didi, Daniel, Didin, Dadang. Dulu di sini sekarang duet sekarang. Dadang, Daniel, Dadang. Didinya belum pulang masih hajian. Mekah ya, Mekah. Kembali. Hanya pengasabah yang senang, gemar ngadagangkeun lulusan Latifah. Ini berdasar tadi totalitas. Abah tidak pernah membawa Iwan ke Sinarasa. Semua ditujukan kemana? Ke Surya. Kami pun di usaha hanya ini dasarnya Pak. Saya berpikir, kunaon muridnya kudu khidmat. Nanya ke diri sendiri, tidak ke Abah, nggak usah. Menurut saya dan bagi saya, kalau saya tidak berkhidmat kepada para sahabat, walaupun mampunya khidmat, kita dimampukan. Dipilih oleh Syekh Mursyid. Di depan saya, ibu kita semua, penguasa Umi 4 juga menikah dengan para sahabat. Kemarin kita dengar niatnya apa beliau? Khidmat. Pasti dipilih, Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, kalau saya tidak mau berkhidmat kepada Syekh Mursyid, tidak mau membantu program-program Syekh Mursyid, tidak mau mensukseskan program-program Syekh Mursyid apa saja yang posisinya beda-beda, bagi saya murid durhaka Pak. Saya murid terbuka khairat, tidak tahu malu. Kemana dasarnya? Subhanallah. Setelah kita menerima talqin dzikir, urusan rohani matos diberesan Pak, kupang sahabat. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Dosa sudah tidak ada dosa. Ibadah apa terkatrol, terbawa oleh Syekh Mursyid. Surga sudah disiapkan. Leres? Sering nguping gitu sanes? Apalagi? Bapak Ibu, ini bagi saya karena tadi pengasabat pengalaman kan. Di ayat yang barusan surah Muhammad ayat 7, kalaulah kita bisa mendengar, abah teh koborobokan eta teh cek saya. Tulungan atuh abah teh tulungan, ulah cari cing wae. Abah dipiwaran ku Allah, A, B, C tulungan. Ulah cari cing wae. Lain abah jangan lanjut. Sok tulungan abah, lain abah jangan jangan teu maksa mun teu mogeun aya nu lain. Ieu peluang emas Pak. Mari berkhidmat di posisi apa saja. Yang diangkat wakil talqin, hayu pada posisinya. Alhamdulillah. Yang jadi ketua madrasah, mangga pada posisinya. Yang ibu rela, yang budak, semuanya dalam rangka kesana. Subhanallah, walhamdulillah. Satu itu. Yang kedua, tahun 2011 saya ke Banjar dengan para sahabat. Ada yang ulang tahun, anak kecil usia 5-6 tahun. Cucu Haji Rashid almarhum di Banjar. Kata ayahnya, tuh, mumpung ada abah so, nyuwun doa. Murah kali teh ngoronan. Abah, abdi ulang tahun nyuwun doa.
sambil bawa jeruk dan senyum ke anak itu di depan saya, sangat jelas terdengar. Doana soleh lainnya ngarah di budak-budak dunia. Maksudnya Pak, doana soleh lainnya ngarah di budak-budak. Duh, kapuping si kuling langsung rumaos apa itu? Nah, urang sadayana